ternyata sosialisasi ini kurang banget. Bahkan ada di SMA 3 dan di SMA 6 Tangerang Selatan, ini banyak orang tua yang protes. Murid yang dia justru cerita kalau dia punya teman dan temannya itu nyogok. Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Jadi episode kedua ini kita mau ngomongin meskipun udah seminggu nih anak-anak balik lagi ke sekolah, tapi aku mau bahas lagi soal SPMB. Karena beberapa waktu yang lalu aku sempat liputan tentang permasalahan SPMB terutama di Tangerang Selatan. Jadi ada beberapa sekolah nih yang mereka itu anak-anak yang tinggalnya di sekitar situ, kalau mereka sebut selemparan kancut deh, itu ternyata mereka nggak keterima. Kenapa? Tak lain tak bukan lagi-lagi sistem. Jadi kalau ngomongin soal sistem tahun lalu kan namanya PPDB, penerimaan peserta didik baru. Pakainya zonasi. Nah di tahun ini namanya SPMB, sistem penerimaan murid baru. Pakainya domisili. Sebenarnya kalau kita pikir lebih enak kali ya domisili karena nggak harus numpang-numpang kakak kayak tahun-tahun lalu. Tapi ternyata nggak segampang itu say. Karena ketika pakai domisili, nilai itu justru jadi pertimbangan yang pertama. Jadi dilihat dulu. Oh nilainya masuk, barulah dilihat jarak antara rumah dan sekolah. Tapi kalau nilainya jelek, mau itu rumahnya ada di sebelah sekolah sekalipun, jangan harap keterima. Tapi ternyata sosialisasi ini kurang banget. Bahkan ada di SMA 3 dan di SMA 6 Tangerang Selatan, ini banyak orang tua yang protes. Nah, kalau ini aku liputan sekitar beberapa hari sebelum hari pertama anak-anak masuk sekolah. Dan baru banget beberapa hari yang lalu aku dikontak sama salah satu orang tua murid di SMA 3 Tangsel ya, yang mereka bilang kalau di hari itu mereka ini ketemu dengan kepala sekolah dari SMA 3. Kemudian aku tanya, gimana nih hasilnya? Dan mereka bilang, gatot kak, gagal total. 33 anak sama sekali gak diterima dengan alasan sistem. Terus sekarang mereka sekolah di mana? Padahal mereka waktu aku datang ke sana, mereka itu benar-benar berharap untuk bisa sekolah di sana. Karena dekat, otomatis nggak perlu ngeluarin ongkos transportasi lagi dong. Terus kalau ada apa-apa juga mereka bisa lebih dekat dari rumah. Karena benar-benar 5 langkah ini dari rumah ke sekolah, tapi mereka nggak keterima karena sistem. Dan mereka nggak tahu kalau ternyata nilai itu dipakai. Bukan cuma itu, mereka sebenarnya juga nggak terima kalau nilai itu dipakai buat pertimbangan. Karena kan tiap sekolah beda dong. Bisa jadi sekolah aku, oh nilai 80 tuh udah bagus. Mungkin di sekolah lain nilai 80 tuh jelek banget. KKM, nah kalau zamanku KKM, kalau sekarang apa ya istilahnya ya? Masih KKM kali ya? KKM, nah batas nilai. Itu karena kan beda-beda ya. Belum lagi mereka yang mungkin dari sekolah swasta mau masuk ke sekolah negeri atau ya yang lainnya lah, intinya tiap sekolah punya standar yang beda-beda. Tapi ternyata nggak cuma sampai situ. Ketika aku ada di salah satu sekolah nih, bukan SMA 3 bukan SMA 6 ya, di salah satu sekolah aku ketemu sama ada salah satu murid yang dia justru cerita kalau dia punya teman dan temannya itu nyogok. Apa sih maksudnya? Peluru belakang? Iya, itu teman saya ada. Dan saya juga nggak kaget ya, itu jadi rahasia umum. Salahin, sosialisasinya kurang, orang tuanya kurang paham. Tapi siapa yang nggak bingung sih kalau setiap tahun sistemnya tuh diubah terus. Oke, namanya doang nih diubah, ternyata sistemnya sama. Begitu namanya sama, ternyata sistemnya sedikit-sedikit diubah. Akhirnya bingung. Terus kalau udah kayak gini sekarang anak-anak gimana? Mau sekolah di mana coba? Coba, kamu ada yang punya pengalaman serupa nggak sih? Nah, itu kalau ngomongin soal sistem. Tapi siapa yang nggak bingung kalau setiap tahun, setiap ganti menteri, sistemnya selalu berubah. Belum lagi sosialisasinya juga nggak jelas. Coba dong komen, kamu ada pengalaman serupa nggak selama SPMB kemarin? Komen di bawah.